Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marga Al bin Yahya, atau bin Yahya, merupakan satu di antara ratusan marga habaib di dunia yang cukup populer. Di Indonesia, banyak sekali habaib dengan marga bin Yahya yang cukup terkenal, salah satunya Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan. Namun akhir-akhir sudah masif beredar sebuah pohon nasab bin Yahya yang diungkap oleh Ensiklopedia Yahudi. Bagi orang yang kurang pengetahuan, pastinya akan langsung memvonis, ternyata benar bahwa Ba'alawi adalah Yahudi, karena bin Yahya yang diketahui orang Indonesia adalah salah satu marga dari Ba'alawi. Tapi apakah benar bahwa marga bin Yahya adalah Yahudi? Ataukah Ba'alawi mengklaim marga bin Yahya sebagai bagian dari keluarganya? Mari kita kupas tentang marga bin Yahya berikut ini untuk menjernihkan fitnah yang sudah terlanjur menyebar, sehingga sosok-sosok hebat dan berpengaruh menjadi korban fitnah dari manusia-manusia minim ilmu dan tak bertanggung jawab. Bin Yahya Yahudi. Mengutip dari situs Geni dijelaskan, bahwa bin Yahya adalah dari keturunan Nabi Duat. Berikut kutipannya. Keluarga Ibnu Yahya adalah keturunan dari para pemimpin Sanhedrin di Tiberias, kemudian melalui Esilarch hingga Raja Daud. Sejarah keluarga elit Ibnu Yahya, sebenarnya merupakan versi kapsul dari Yahudi Separdich di Spanyol dan Portugal. Bendahara berbagai raja Portugal dan Spanyol, penulis komentar Alkitabiah, penyair, matematikawan, astrolog, dan dokter, hampir setiap generasi keluarga ini menghasilkan individu dengan kemampuan luar biasa. Silsilahnya tidak terputus dari abad ke-11 hingga ke-16, ketika anggota keluarga dapat ditemukan di Amsterdam, Italia, dan Konstantinopel. Yahya adalah bahasa Arab untuk Hia, dan bahasa Aram untuk Haim. Keluarga Ibnu Yahya mendapatkan nama dari Hia al-Daudi. Ibnu Yahya berarti keturunan Yahya, atau Hia, al-Daudi berarti orang Daud, keturunan Daud. Kita ingat bahwa Hia al-Daudi, yang meninggal di Kastilia pada tahun 1154, adalah keturunan dari Esilarch Babilonia Persia Irak. Dalam Judische Familienforschung, Jewish Family Research, Berlin, 1924-1938, jurnal awal silsilah Yahudi di Jerman, terdapat beberapa artikel yang membahas tentang keturunan keluarga ini dari Raja Daud, halaman 261-264. 441-442, 457-462, 486-497, dan 538. Bagian yang paling menarik adalah daftar generasi yang berjudul Dokumen Yahya. Dimulai dengan Raja Daud, berlanjut ke Berasya, 450 sebelum Masehi, dan kemudian ada jeda dari tahun 450 hingga 320 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan dari Hisdia, 300 sebelum Masehi, dan berlanjut ke David ben Zakkai, Esilarch di Irak yang meninggal pada tahun 940 Masehi. Lalu ada kesenjangan besar dengan beberapa generasi yang tidak pasti. Daftarnya kemudian berlanjut dari Hia al-Daudi, 1090 sampai 1154, di Spanyol. Nama Ibnu Yahya diubah menjadi Don Yahya, bagian Spanyol ini sekarang berada di bawah kekuasaan Kristen. Don berlanjut ke Don David, lahir tahun 1580, di Turki, garis keturunan Yahya terakhir dalam daftar ini. Sekitar tahun 1550, cabang Polandia muncul dengan Eliezer Harlap. Harlap merupakan akronim dengan beberapa versi. Menurut salah satu, kata ini berasal dari Hia Roslegoli Portugal. Hia, kepala orang buangan dari Portugal. Yang lainnya adalah Hia Roslegoli Polin. Hia, kepala pengasingan ke Polandia, atau Hia, emigran pertama ke Polandia. Yang lainnya adalah Hia Roslegalil Polin. Hia, kepala wilayah Polandia. Terdapat penjelasan untuk masing-masing versi, namun karena bukti keturunan adalah masalahnya, penafsiran ini dihilangkan. Ceritanya, seorang Hia datang dari Irak ke Polandia sekitar tahun 1020 setelah ayahnya mati syahid.
Daftar di atas menunjukkan jeda sekitar 500 tahun hingga dilaporkan kemunculan Charlap pertama, Eliezer ben David, lahir 1550. Harlap terakhir dalam daftar ini adalah R. Eliezer C. Harlap, lahir sekitar tahun 1780 sampai 1790. Seperti yang bisa kita lihat, keluarga Harlap bukanlah keturunan Yahya, melainkan cabang awal Babilonia Irak. Beberapa di antaranya dilaporkan oleh Gedaliah in Yahya, 1515 sampai 1587, dalam Shalshelet Hakabbalah, The Chain of Tradition, Venice, 1587. Dan oleh Eliakim Karmoli dalam Divrei Hayamim Libnei Yahya, Sejarah Keluarga Yahya, Frankfurt am Main, 1850. Gedaliah ibnu Yahya kembali ke sekitar tahun 1055 Masehi ke Yahya ibnu Yais, yang tampaknya adalah pendiri keluarga tersebut. Karmoli tidak pergi lebih awal dari sekitar tahun 1200, pada masa Nasi Don Yahya. Beberapa keturunan selanjutnya mengubah nama mereka dari Don Yahya menjadi Don Hin. Dalam salah satu artikel di atas, Rabbi Benzion Don Yahya Don Hin, ca 1927, melaporkan bahwa dia melihat dua tabel silsilah. Tabel 1. Salah satunya di Migdanot Eliezer, Hadiah Eliezer, Warsawa, 1890. Dan di Hot Tehila, Kemuliaan Pujian, Warsawa, 1899. Kedua hal di atas oleh Rabbi Eliezer Z. Charlap dari Mezrich, meninggal tahun 1849. Tabel 2. Tabel lainnya ada di Jurnal Ibrani, Knesset Hagdolah, Warsawa, 1899, yang di dalamnya dicetak salinan manuskrip tua yang ditandatangani oleh Rabbi David, putra Gedaliah ibnu Yahya, penulis Shalshelet Hakabbalah. Kedua daftar tersebut mempunyai nama-nama yang berurutan sejak masa Raja Daud. Sebagian besar dari setiap daftar memuat nama-nama dari periode Babilonia Persia Irak, yang dibahas dalam silsilah keluarga Yehuda Love the Elder. Meskipun kami dapat menerima daftar-daftar ini sebagai daftar yang asli, kami tidak dapat menganggap bagian-bagian yang meragukan tersebut sebagai bukti yang memuaskan mengenai keturunan Daud. Memang benar, penulis artikel membahas sejumlah kontradiksi dan inkonsistensi dalam tanggal dan hubungan. Kemudian kita menuju ke situs Jewish Encyclopedia, yang memberikan gambaran tentang silsilah marga bin Yahya Yahudi. Dalam situs tersebut disebutkan nama-nama sebagai berikut. 1. Yahya bin Yais. 2. Yusuf bin Yahya Hazaen. 3. Sulaiman bin Yahya Hazaen. 4. Gedaliah bin Yahya Hazaen ben Sulaiman. 5. Yusuf bin Yahya ben Sulaiman. 6. David ibnu Yahya Negro ben Gedaliah, Hai Rabbi Shel Sefarat. 7. Yehuda ibnu Yahya Negro ben David. 8. Gedaliah ibnu Yahya ben Sulaiman, Mestre Guedelha Fisico e Astrologo. 9. Sulaiman bin Yahya ben Daud. 10. Sulaiman bin Yahya ben Daud. 11. Yusuf bin Yahya ben Daud. 12. Dinah Yahya. 13. Gedaliah bin Yahya ben Daud. 14. Daud ibnu Yahya ben Sulaiman. 15. Daud bin Yahya ben Yusuf. 16. Sulaiman bin Yahya ben Yusuf. 17. Meir ibnu Yahya ben Yusuf. 18. Yusuf bin Yahya ben Daud. 19. Yehuda bin Yahya ben Yusuf. 20. Daud ibnu Yahya ben Yusuf. 21. Gedaliah bin Yahya ben Yusuf. 22. Yakub TM ibnu Yahya ben Daud. 23. Yusuf ibnu Yahya bar Jacob TAM. 24. Gedaliah ibnu Yahya ben Jacob TAM. 25. TAM ibnu Yahya ben Gedaliah. 26. Musa ibnu Yahya ben Gedaliah. 27. Gedaliah ibnu Yahya ben Musa. 28. Bon Senior ibnu Yahya, disebut juga Maestro ibn Yahya. 29. Yehuda bin Yahya ben Gedaliah. 30. Ruben ibnu Yahya ben Sulaiman Hizkia. 31. Samuel bin Yahya. 32. Sulaiman bin Yahya. 33. Zerahyah bin Yahya. Keluarga Portugis abad pertengahan, yang anggotanya terkemuka di Portugal, Spanyol, Italia, dan Turki. Individu tertentu dalam keluarga tersebut mempunyai julukan tambahan Negro, yang mengacu pada bangsa Mur, yang darinya beberapa tanah milik mereka telah diperoleh. Anggota keluarga yang lebih menonjol adalah sebagai berikut. 1. Yahya bin Yais. Berkembang di Lisbon pada abad ke-11, meninggal sekitar tahun 1150.
Ia sangat dihormati di kalangan orang Yahudi, dan Raja Alfonso pertama menghormatinya atas keberaniannya. Setelah penaklukan Santarem, Raja menghadiahkannya 2 rumah pedesaan milik bangsa Mur, oleh karena itu ia mengambil nama Negro. 2. Yusuf bin Yahya Hazaen. Cucu Yahya bin Yais, nomor 1, tinggal di Lisbon pada pertengahan abad ke-13, dan sangat kaya sehingga dia membangun sinagoga dengan biaya sendiri. Dia adalah penulis komentar Talmud yang sudah tidak ada lagi. 3. Sulaiman bin Yahya Hazaen. Putra Yusuf bin Yahya, nomor 2, meninggal sebelum tahun 1300. Ia berusaha keras untuk mengendalikan tumbuhnya kecintaan terhadap kemewahan di kalangan seagama, agar mereka tidak menimbulkan kebencian dan kecemburuan di antara umat Kristen. 4. Gedaliah bin Yahya Hazaen ben Sulaiman. Dokter tubuh Raja Ferdinand sampai tahun 1370, ketika dia kehilangan dukungan dari tuannya. Dia kemudian melayani Henry dari Kastilia, yang menjadikannya kepala komunitas Yahudi di wilayahnya, dan dia menikmati pendapatan tahunan sebesar 5.000 dukat emas, yang jumlahnya dipungut sebagai pajak. Dia meninggal pada usia dewasa di Toledo. 5. Yusuf bin Yahya ben Sulaiman. Saudara Gedaliah, nomor 4, terkenal karena kecantikan fisiknya dan juga kemampuan puitisnya. Dia meninggalkan Portugal bersama saudaranya dan menetap di Kastilia. Dia adalah penulis beberapa puisi liturgi, tetapi puisi-puisi itu dihancurkan dalam kebakaran besar. Joseph adalah murid Solomon ben Adret, yang pada saat kematiannya ia menulis sebuah elegi dalam apa yang disebut Ekorime yang sering dicetak ulang. Dia membiayai biaya perbaikan sinagoga yang dibangun di Calatayud oleh salah satu leluhurnya, Harun bin Yahya. 6. David bin Yahya Negro ben Gedaliah, Hai Rabbi Shel Sefarad. Seorang tokoh terkemuka selama perang antara Raja Kastilia dan Portugal. Dengan membocorkan sebuah rahasia, ia berhasil menggagalkan rencana Ratu Leonora untuk membunuh menantu laki-lakinya, dan sebagai hadiahnya ia diangkat menjadi kepala Rabi Kastilia, sementara Raja João dari Portugal membuang tanah miliknya di negara tersebut. Pada saat kematiannya, yang terjadi di Toledo pada bulan Oktober 1385, dia memegang jabatan Almosarife untuk Raja Ferdinand dari Kastilia. Batu nisannya masih terpelihara. 7. Yehuda bin Yahya Negro ben David. Lahir di Toledo pada pertengahan abad ke-14. Bersama saudaranya Salomo, ia beremigrasi ke Portugal pada tahun teror, 1391. Yehuda sudah lama bekerja untuk melayani Ratu Philippa, permaisuri Showa pertama, dan ia juga memiliki pengaruh yang besar terhadap raja. Ketika Vicente Ferrer meminta izin untuk melakukan propaganda melawan orang-orang Yahudi di Portugal, raja, atas dorongan Yehuda, memberitahu dia, Ferrer, bahwa permintaannya akan dikabulkan dengan syarat dia memasang mahkota membara di kepalanya. Yehuda adalah salah satu penyair paling terkemuka pada masanya, dan menulis beberapa elegi yang menyesali nasib malang saudara-saudaranya di Spanyol. 8. Gedaliah bin Yahya ben Sulaiman, Mestre Guedelha Físico e Astrologo. Filsuf dan peramal Portugis, lahir di Lisbon sekitar tahun 1400. Sebelum ia berusia 30 tahun, ia ditunjuk sebagai peramal istana Showa pertama. Setelah kematian raja itu, 1433, putra Showa pertama, Duarte, bersiap untuk penobatannya, tetapi Gedaliah memperingatkannya untuk tidak melakukannya, dan ketika sang pangeran bersikeras untuk mengambil alih mahkota, ahli nujum itu meramalkan bahwa pemerintahannya akan singkat dan tidak bahagia. Belakangan, ketika Duarte jatuh sakit, dia menghubungkan penyakitnya dengan ramalan jahat ini, dan tindakan penindasan terhadap orang-orang Yahudi dibuat lebih parah lagi. 9. Sulaiman bin Yahya ben Daud. Seseorang yang terkenal pada masa pemerintahan Alfonso kelima dari Portugal, dia dan seluruh keluarganya diterima di pengadilan. Dia adalah rabi komunitas Lisbon, dan melarang anak-anak dan kerabatnya mengumpulkan harta benda karena dia meramalkan penganiayaan yang akan datang. Kematiannya terjadi sebelum Alfonso kelima. 10. Sulaiman bin Yahya ben Daud. Sarjana terkemuka yang sangat dihormati oleh Alfonso kelima. Dia adalah ayah dari penulis Leshon Limudim, dia meninggal di Lisbon, di mana makamnya masih terlihat. 11. Yusuf bin Yahya ben Daud. Lahir tahun 1425, adalah teman dekat Alfonso kelima, yang memanggilnya orang Yahudi yang bijaksana. Dia disalahkan oleh raja karena tidak menghalangi orang-orang Yahudi untuk menuruti kecintaan mereka pada kemewahan.
Ketika beberapa orang Yahudi Spanyol yang diasingkan menetap di Portugal, mereka dianggap tidak disukai oleh orang Yahudi Portugis, dan Joseph melakukan yang terbaik untuk menghilangkan permusuhan ini. Raja Shaw pada awal pemerintahannya mengizinkan orang-orang Yahudi untuk menetap di kerajaan tersebut, dan ketika dia kemudian berusaha untuk mengubah mereka menjadi Kristen, dia memilih Yusuf sebagai orang pertama yang menerima baptisan, 1495. Joseph kemudian melarikan diri, bersama putranya David Meir dan Solomon, membawa serta 100.000 tentara salib. Dia berlayar di Mediterania selama beberapa waktu, dan akhirnya mendarat di Kastilia, di mana dia dijatuhi hukuman dibakar di tiang pancang. Melalui campur tangan Duke Alvarez de Braganca dia diizinkan melanjutkan perjalanannya, dan setelah perjalanan 5 bulan dia mendarat di Pisa, Italia, di mana dia dan keluarganya dimasukkan ke dalam besi oleh pasukan Charles ke-8, yang hendak menginvestasikan kota itu. Dengan mengorbankan sejumlah besar uang, dia memperoleh kebebasannya, dan menempatkan dirinya di bawah perlindungan Adipati Ferrara. Pada awalnya dia diperlakukan dengan baik, namun kemudian dia dituduh berusaha membujuk Marano untuk kembali ke Yudaisme dan disiksa. Ia membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut dengan membayar 7.000 keping emas, namun ia meninggal akibat penyiksaan yang dialaminya, 1498. Sebuah legenda menceritakan bahwa makamnya terletak di dekat makam Nabi Hosea. Dikatakan bahwa salinan Yad Maimonides dibuat untuknya pada tahun 1472 oleh Solomon ben Al-Sark, atau Al-Sarkon. 12. Dinah Yaya. Istri Daud Yaya ben Yusuf, nomor 15. Menyamar dengan pakaian maskulin, dia melarikan diri dari Portugal bersama ayah mertuanya dan suaminya, dan selama penerbangan dia tidak makan daging, hanya makan roti dan air. Sesampainya di Pisa, dia mencari perlindungan dari pasukan Prancis di atas menara setinggi 20 meter, dan ketika ditemukan dia dikatakan telah melompat ke tanah tanpa mengalami cedera. Dia melarikan diri ke Florence, di mana dia melahirkan putranya Joseph. 13. Gedaliah bin Yahya ben Daud. Filsuf, lahir di Lisboa tahun 1437, meninggal di Konstantinopel pada bulan Oktober 1487. Dia adalah penulis Shib'ah Enaim, tentang 7 kebajikan utama orang Yahudi, yang muncul di Konstantinopel pada tahun 1543, dan kemudian di Venesia. Selama tinggal di Konstantinopel dia menganjurkan persatuan Karaite dan Rabbinites. 14. Daud bin Yahya ben Sulaiman. Lahir tahun 1455, meninggal tahun 1528. Ia menjadi rabi komunitas Lisbon pada tahun 1476. Dituduh membujuk Marano untuk kembali ke Yudaisme, ia dijatuhi hukuman oleh Raja Shaw II. Untuk dibakar di tiang pancang. Dia melarikan diri ke Napoli bersama keluarganya, tetapi ditangkap, dan dia terpaksa menjual perpustakaannya untuk mendapatkan cukup uang untuk membeli kebebasannya. Setelah dibebaskan, dia melarikan diri ke Corfu, dan kemudian pergi ke Larta, di mana dia meninggal dalam kemiskinan yang parah. 15. Daud bin Yahya ben Yusuf. 16. Sulaiman bin Yahya ben Yusuf. Seorang pengasingan Portugis yang melarikan diri bersama keluarganya ke Pisa. Dia meninggalkan kerabatnya dan pergi ke Rhodes, di mana dia meninggal pada tahun 1533. 17. Meir bin Yahya ben Yusuf. Penulis pengantar puitis untuk Cusari, Fano, 1506. Dia tinggal di Pisa, dan kemudian menetap di Oulina, Italia, di mana dia meninggal pada tahun 1530. 18. Yusuf bin Yahya ben Daud. 19. Yehuda bin Yahya ben Yusuf. Dokter, lahir di Imola, Italia, 1529, meninggal di Bologna 1560. Ia belajar kedokteran di Padua, dan pada saat yang sama menjadi murid Meir Katzenelnbogen. Menerima gelar kedokterannya pada tahun 1557, ia menetap sebagai praktisi di Bologna. 20. Daud bin Yahya ben Yusuf. Presiden Komunitas Yahudi Napoli, meninggal pada tahun 1565. Ia adalah sepupu David bin Yahya, nomor 14, penulis Leshon Limudim, yang menjadi bimbingannya, dan merupakan penulis pidato yang muncul dalam karya tersebut. 21. Gedaliah bin Yahya ben Yusuf. Talmud, lahir di Imola, Italia, tahun 1515, meninggal, mungkin di Alexandria,
sekitar tahun 1587. Ia belajar di Yeshivah di Ferrara di bawah bimbingan Jacob Vinci dan Abraham dan Israel Rovigo. Pada tahun 1549 ia menetap di Rovigo, di mana ia tinggal sampai tahun 1562, pada tahun di mana pembakaran Talmud terjadi di Italia. Dia kemudian pergi ke Kodiniola, dan 3 tahun kemudian ke Salonika. Dari sana dia kembali pada tahun 1567 ke kota asalnya. Diusir bersama orang Yahudi lainnya oleh Paus Pius V, dan menderita kehilangan 10.000 keping emas. Dia pergi ke Pesaro, dan dari sana ke Ferrara, di mana dia tinggal sampai tahun 1575. Selama 8 tahun berikutnya dia menjalani kehidupan mengembara, dan akhirnya menetap di Alexandria. Gedaliah diduga sebagai penulis 21 karya lainnya, yang ia sebutkan di akhir Shalsheletnya, dan yang disebutkan juga dalam Oar Hasefarim karya Ben Jacob. 22. Yakub Taim bin Yahya ben Daud. Silsilah Yahya. Rabi Turki, hidup dari sekitar tahun 1475 hingga 1542. Dia mungkin adalah Rabi Salonica, dan merupakan seorang Talmud yang bereputasi. Benyamin ben Abraham Wal, dalam kata pengantar Tumat Yesharimnya, menyebutkan Jacob Taim sebagai penulis karya berikut, komentar tentang Al-Fasi, penyelesaian Halakot Nisim Grondi bertajuk Ma'aseh Nisim, komentar terhadap Halakot Nisim yang berjudul Al-Hanisim, tulisan kontroversial melawan Nisim, keputusan Talmud, dan Respona dan Derashot. Semua karya ini musnah dalam kebakaran di Konstantinopel. Jacob Taim menerbitkan Sefer Yosipon karya Leon ben Masoni, 1510, dan menulis opini tentang Birkat Abraham karya Abraham ben Solomon Treves, 1512. Ia adalah anggota konferensi kerabian yang diadakan pada bulan Mei 1520, untuk membatalkan larangan yang dikenakan pada Shaltiel, Kahijalik, Praefectus Aulai, kepada Sultan Sulaiman, yang karenanya Shaltiel telah diberhentikan dari jabatannya. 23. Yusuf bin Yahya bar Jacob Taim. Lahir di Konstantinopel, tabib tubuh Sultan Sulaiman. Yusuf diwajibkan untuk selalu hadir selama perjalanan Sultan dan pada saat perang, dan dia menemui ajalnya dalam pertempuran, 1573. Penyair Saadia Logo menulis sebuah elegi untuk menghormati Yusuf yang dicetak di Seder Semanim. Yusuf membiayai biaya penerbitan Shib'ah Enaim, Leshon Limudim, dan She'el Haodes, yang semuanya ditulis oleh nenek moyangnya. 24. Gedaliah bin Yahya ben Jacob Taim. Dokter dan sarjana, lahir di Konstantinopel, meninggal di sana pada tahun 1575. Ia menjabat sebagai rabi dan guru di Salonika dan Adrianople hingga tahun 1548. Pada tahun tersebut ia pergi ke Konstantinopel dan mengabdikan dirinya pada sastra Ibrani. Dia meninggalkan banyak manuskrip, beberapa di antaranya masih ada di timur. 25. Taim bin Yahya ben Gedaliah. Lahir di Konstantinopel pada pertengahan abad ke-16. Ia mewarisi kekayaan besar dari ayahnya, dan menggunakan kekayaannya untuk mempromosikan sastra Yahudi. Setelah kematian ayahnya, dia menetap di lingkungan Salonika, di mana dia akrab dengan beberapa penyair terkenal, di antaranya Abraham Reuben dan Saadia Logo. Upaya sastranya sendiri terdiri dari mengumpulkan komentar-komentar yang ditinggalkan nenek moyangnya atas tulisan Al-Fasi, Nisim, dan Moses ben Naman. Dia menyelesaikan tugas ini pada tahun 1595, tetapi meninggal sebelum karyanya diterbitkan. Eliezer Shoshan dan Meir Yai dipanggil keranjang kematiannya dan dipercayakan dengan tugas menerbitkan karya tersebut, yang muncul di Venesia pada tahun 1622, dengan judul Shielot Uteshubot Oholeshem. 26. Musa bin Yahya ben Gedaliah. Dokter Turki pada paruh kedua abad ke-16. Dia tinggal di Konstantinopel, dan selama wabah mewabah, dia tidak hanya mengabdikan sebagian besar kekayaannya untuk membantu para penderita, tetapi juga memberikan bantuan medis dengan risiko nyawanya. Dia dikenal di seluruh Turki karena keramahannya yang murah hati. 27. Gedaliah bin Yahya ben Musa. Lahir di Salonika pada paruh kedua abad ke-16, putra Musa bin Yahya, nomor 26. Dia adalah pelindung sastra yang liberal, dan mengumpulkan tidak kurang dari 32 sastrawan untuk mengembangkan puisi Ibrani. Di antara anggota paling terkemuka dari lingkaran ini adalah Yehuda Zara dan Israel Najara.
Nama-nama penyair ini dan beberapa ayat yang ditulis oleh mereka untuk menghormati Gedalia telah dicetak dalam Dibre Hayamim karya Karmoli. Anggota keluarga Yahya lainnya yang hubungannya dengan orang-orang tersebut di atas belum terjalin adalah sebagai berikut. 28. Bon Senior bin Yahya, disebut juga Maestro bin Yahya. Penulis puisi tentang catur. Ini muncul pertama kali di Mantua, 1549, dan kemudian dalam terjemahan Latin di Oxford, 1702, Frankfurt on the Main, 1767, dan Pressburg. 29. Yehuda bin Yahya ben Gedalia. Sarjana Italia abad ke-18, tinggal di Padua dan di Venesia. Dia meminta nasihat Meerkat Senellenbogen sehubungan dengan urusan keluarga intim. Kejadian tersebut disebutkan dalam tanggapan Meir, nomor 53. 30. Ruben bin Yahya ben Sulaiman Hizkia. Lahir di Lugo, Italia, pada akhir abad ke-17. Dia adalah murid Ishak Fano, dan diangkat menjadi Rabi Lugo selama masa gurunya. Dia adalah penulis Haskamah yang muncul dalam kata pengantar Paadia karya Lampronti. 31. Samuel bin Yahya. Rabi di Amsterdam pada abad ke-16 dan ke-17, penulis Trinta Discursos, Amsterdam, 1629, 30 khotbah dalam bahasa Spanyol. 32. Sulaiman bin Yahya. Seorang pengasingan Portugis yang menetap di Ancona, di mana dia dibakar di tiang pancang atas perintah Paus Paulus keempat. 33. Zrahyah bin Yahya. Sarjana Lugo, Italia, berkembang sekitar tahun 1730. Pada tahun-tahun terakhirnya ia menjabat sebagai Abbed Din di kota asalnya. Dia disebutkan dalam Paadia karya Lampronti. Bin Yahya Ba'alawi. As-Sayyid Al-Imam Yahya bin Hasan bin Ali Al-Anas, bin Alwi An-Nasik, bin Muhammad Maulad Dawilah, bin Ali Maulad Darok, bin Alwi Al-Goyur, bin Muhammad Al-Fakih Mukaddamba, Alawi, wafat 956 Hijriah, adalah seorang imam Sadah Bani Alawi pada masanya. Beliau juga merupakan leluhur dari marga Al bin Yahya, salah satu marga dari Bani Alawitrah dari Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Yahya bin Hasan lahir di Tarim dan wafat pada tahun 956 Hijriah, dikarunia 3 orang anak lelaki, 2 diantaranya meneruskan keturunan beliau yaitu Hasan dan Ahmad. Dari segi pohon nasab, tampak bahwa bin Yahya yang Yahudi dan Ba'alawi sangat berbeda dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali.